Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang Flex lagi ya. Jadi Chrome OS Flex. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana ketika kita menambahkan beberapa drive hard disk di CPU kita, bro. Jadi ada beberapa, tidak hanya satu saja. Kalau kemarin kita pakai SSD ya, teman-teman. Dan sekarang kita udah tambahin beberapa drive hard disk. Dimana ini kita bisa jadikan sebagai pusat data ya. Saya akan tunjukkan, saya udah build beberapa minggu ini gitu ya teman-teman. Yap, ini dia teman-teman. Kalau kalian lihat, nah di sini, jadi itu ada beberapa hard disk ya teman-teman. Itu terkoneksi semua dan langsung terbaca, bro. Jadi ini hard disknya itu partisinya adalah NTFS. Oke, seperti ketika kita pakai Windows ya teman-teman ya. Jadi ketika ini hard disknya NTFS, maka dia akan bisa digunakan di Windows dan di sini gitu, bro. Nah, beda dengan ketika kalian itu memformat hard disk ke ext4. Misalnya di sini sistem operasi kalian itu adalah Linux ya, seperti itu Linux, kalian format ke ext4, ketika kalian mau pindah ke Windows maka tidak akan bisa kebaca seperti itu. Dan ini kita bisa akan lebih dari satu ya, itu ada 3 target saya, tapi di sini ini aku harusnya beli untuk hard disk itu 4 tera ya teman-teman. Ini masih 1 tera semua, 1 tera gitu ya, jadi total 3 tera gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa 4 tera, berarti kira-kira kita bisa dapat 4 dikali 3 ya, 12 tera gitu. Bahkan nggak sampai lah 10 tera, udah lumayan buat backup data, bro. Nah, ketika motherboard kalian itu support, mungkin port SATA-nya ada banyak gitu ya, karena ini cuman ada 4 aja, bro, ada 4 dan udah kemakan di situ, udah kemakan SSD yang ada di atas ya. Aku menggunakan Candy karena di sini untuk CPU yang saya gunakan adalah CPU lama, jadi dia masih punya ini, jadi ada banyak sekali drive yang bisa digunakan, bro, di atas itu, sehingga di situ untuk sirkulasi udara pun juga oke gitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan udah jarang yang kayak gini ya teman-teman ya gitu. Nah, untuk SSD memang di sini tidak ada ya, tidak ada ruangnya sebenarnya untuk SSD, jadi bisa dipasang di ruangan hard disk. Oke, nah jadi seperti itu, kita akan langsung beralih ke sini. Yap. Oke, lalu seperti apa sih untuk ini, untuk hard disknya itu kayak apa gitu kan. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, saya akan tunjukkan ke sini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sama seperti ketika kita pakai hard disk di Windows ya teman-teman ya. Kalian klik ini dan ini ya, partisi. Oke, dan kita bisa mengaksesnya dengan lancar ya, seperti ini teman-teman. Saya seperti ini. Kalau misalnya kita mau open video ya teman-teman ya, kita mau open video, tinggal open aja di sini. Misalnya kita mau ngeplay video atau musik dan lain sebagainya yang ada di sini, atau buka foto ya bisa, sama seperti, pokoknya sama seperti kayak kalian pakai Windows ya teman-teman ya di sini. Nah, gini gitu ya. Ini untuk beberapa yang kita bahas dulu. Nah, tinggal kita jalankan aja seperti ini kayak biasa. Dan enaknya ketika kita pakai komputer seperti ini itu sebagai data center, maka ini akan menjadi lebih enak ya. Terutama kan yang namanya hard disk itu kan biasanya sering panas ya, sering panas. Jadi ketika komputer kita build agar itu adem gitu ya teman-teman ya, jadi akan membuat hard disk kita lebih aman gitu ya teman-teman dari kerusakan. Di casing CPU ya teman-teman, casing CPU itu dirancang agar sirkulasi udaranya itu juga aman gitu ya, sirkulasi udaranya gitu teman-teman. Terutama kita bisa pasang beberapa kipas juga untuk pendingin gitu ya, sehingga di sini akan lebih enak juga teman-teman ya di sini, karena semua fungsinya itu sama ya teman-teman. Kalau misalnya kalian buka, kalau memang di sini kan ini enggak ada decode-nya ya, ini untuk MOV kayak gini, jadi decode gagal kalau misalnya memang tidak ada kodeknya di sini. Jadi kalian harus pasang software yang bisa buka MOV. Kalau di Flex ini karena nggak bisa buka Play Store, berarti di sini kita mengandalkan yang Linux ya, bro.
seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa jalankan, biasanya ya kayak gini, dia akan keluar thumbnail seperti ini gitu teman-teman. Nah, kalau nggak ada ya berarti gagal gitu ya, gitu. Dan sekarang kesimpulannya adalah ini kita bisa gunakan seperti layaknya komputer biasa bro. Oke, semoga pembahasan kita bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.